Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani, mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari. Adapun pada video kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah yang berjudul Tafsir Pemberdayaan dalam Al-Quran dan Hadis. Adapun judul makalah saya yaitu yang pertama, ayat-ayat tentang hukum sosial dan kajiannya pada stabilitas kehidupan masyarakat. Yang pertama ada pengertian hukum sosial. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto menyebutkan beberapa macam arti hukumnya sebagai yang pertama ada ilmu pengetahuan, disiplin, kaidah, tata hukum, petugas, keputusan, penguasa, proses, pemerintah, sikap tindak atau perilaku. Dan hukum juga sebagai jalinan nilai-nilai. Sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Ada pun pengertian dari struktur sosial yang lain, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, norma-norma sosial. Juga ada lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Sedangkan proses sosial sendiri yaitu dia pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Umpamanya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama. Ada juga dia yang terakhir itu ada segi kehidupan agama dengan segi kehidupan ekonomi sendiri dan lain dari sebagainya. Yang kedua itu ada struktur sosial dan hukum pada masyarakat. Pada hakikatnya masyarakat dapat dilihat dari dua sudut, yang itu pertama ada sudut struktural dan sudut dinamikanya. Dalam segi struktural, masyarakat dinamakan pula struktur sosial, yaitu di mana keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial itu sendiri. Dalam struktur sosial dan hukum ini, dia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kaidah hukum dan hukum pergaulan hidup manusia. Hukum pergaulan hidup manusia diatur di dalam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di satu pihak, kaidah-kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi manusia, terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang sangat dimiliki bersama. Adapun tujuan manusia juga dalam kaidah hukum ini agar manusia memiliki hidup yang berakhlak atau mempunyai hati nurani yang bersih sesuai dengan etika dan undang-undang yang telah berlaku. Sebagaimana di dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ahmad dan Nasa'i. Sedangkan menurut Ibnu Rajab Al-Hambali berkata mengenai hadis yang tadi, di antara tanda-tanda iman yang wajib adalah seseorang mencintai saudaranya yang beriman, melebihi mencintai dirinya sendiri. Ya, adapun juga ulama ini berkata yaitu tidak ingin sesuatu ada pada saudaranya sebagaimana ia tidak suka hal itu ada padanya. Jika cinta semacam ini lepas, maka berkuranglah imannya.
seperti dalam kitab Tafsir Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam nomor 305 cetakan pertama. Kemudian ada lagi ulama lain berpendapat, menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika ada di dalam diri seseorang dan kejelekan, dosa dan ketaatan ataupun maksiat, sunnah dan bid'ah, maka kecintaan padanya tergantung pada kebaikan yang ia miliki sendiri. Ia pantas untuk dibenci karena kejelekan yang ada padanya. Bisa jadi di dalam diri seseorang kemuliaan ataupun kehinaan bersatu di dalamnya seperti itu. Contohnya seorang pencuri yang miskin, ia berhak dihukum potong tangan, tapi di samping itu ia juga berhak mendapat harta dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagaimana dalam kitab tafsir Majmu'ah Al-Fatawa nomor 229. Kemudian ada pembagian yang kedua, yaitu lembaga sosial hukum dan berbagai kebutuhan hidup manusia. Ini menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan, misalnya kebutuhan kehidupan kekerabatan, menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya seperti keluarga batin akibat dari pelamaran, perkawinan, perceraian, kewarisan ataupun lain dari sebagainya itu. Yang ketiga itu ada dia kelompok sosial dan hukum dalam hubungan antara manusia lain. Yang penting di sini yaitu reaksi yang timbul, yang dimana sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi semakin luas atau semakin menjadi berubah sendiri. Sebagaimana di dalam satu hadis yang telah ada satu hadis yaitu an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'minina kana al-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Hadis riwayat Bukhari. Pendapat para ulama tentang hadis ini yaitu menurut At-Tabarani meriwayatkan dengan sanad sahih dari Mujahid mengatakan ayat ini berbicara tentang tolong menolong sesama manusia. Adapun kesimpulan dari makna di sini yaitu bahwa orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain maka ia mendapatkan bagian kebaikan, dan barang siapa tolong menolong dalam kebatilan maka ia mendapatkan bagian dosanya. Dan kemudian yang keempat ada lapisan sosial atau stratifikasi sosial dan hukum. Stratifikasi sosial di sini diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Semakin kompleks stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat, semakin banyak hukum yang mengaturnya. Jika semakin banyak hukum yang mengaturnya. Kemudian yang terakhir ada kekuasaan hukum dalam penerapannya. Hukum sendiri yaitu memerlukan kekuasaan, sedangkan kekuasaan itu memberikan kekuatan pada penegak hukum untuk menjalankan fungsi hukum. Kekuasaan diperlukan karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum akan mengalami banyak hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang kebutuhan, dukungan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Adapun pembagian yang terakhir yaitu ada tentang dinamika perubahan sosial dan hukum Islam. Hukum Islam di sini yang dimaksud yaitu hukum yang selalu hidup dan berada pada masyarakat. Sedangkan sosial, masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat di sini dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi, ataupun lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 62, Bismillahirrahmanirrahim.
sunnatullahi fil ladzi khalau min qablu wala tajida li sunnatillahi tabdila, yang dimana artinya itu sebagai sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Sudah menjadi sunnah Allah atas orang-orang munafik, bahwa jika mereka terus-menerus membangkang dan keras kepala di dalam kekufuran dan kemunafikan serta tidak mau kembali ke jalan yang benar, maka akan berlaku sebuah ketetapan ilahi, yaitu bahwa kaum mukmin akan menguasai dan menjajahi kaum kafir. Penjelasan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah atas firman Allah Subhanahu wa taala menurut Jalalain. Adapun menurut Jalalain pada Quran surah Al-Ahzab ini menyebutkan bahwa sebagai sunnah Allah, yakni Allah telah menetapkan hal tersebut sebagai sunnahnya yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu, atas umat-umat yang dahulu, yaitu atas orang-orang yang munafik yang selalu menyebarkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang beriman, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah sebagai pengganti darinya. Adapun juga ayat yang membahas tentang hukum sosial lagi, yaitu yang terakhir itu ada surah Al-Anfal ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un 'alim. Artinya, sisaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun menurut ulama tafsir Jalalain terhadap ini, yaitu yang demikian ini yaitu disiksanya orang-orang kafir, disebabkan karena Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum dengan cara menggantinya dengan siksaan, atau sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sehingga mereka sendiri mengubah nikmat yang mereka terima dengan kekafiran ataupun dalam kejahatan yang lainnya, seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Berbagai macam makanan dilimpahkan kepada mereka sehingga mereka terhindar dari kelaparan. Diamankannya mereka dari rasa takut dan diutusnya Nabi SAW kepada mereka. Kesemuanya itu mereka balas dengan kekafiran, menghambat jalan Allah dan memerangi kaum mukmin. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui perubahan sosial akan sulit terjadi. Sebenarnya perubahan sosial itu akan sulit terjadi jika masyarakat bersikap mengagungkan masa lalu. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat, prasangka buruk, kemudian juga perbuatan-perbuatan keji yang lainnya, atau terhadap hal baru atau hambatan ideologis tertentu, atau munculnya sifat individualistis, sebagaimana dalam Islam dilarang untuk hidup individualistis, sebagaimana di dalam Quran surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Artinya, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad
agar Engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Quran Surah Ibrahim ayat 1. Kehidupan masyarakat dalam artian sebenarnya itu seiring perkembangan zaman mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Perubahan-perubahan sosial masyarakat dari masa klasik ke masa kontemporer sendiri itu membutuhkan perubahan hukum, atau di mana di daerah itu sendiri terdapat banyak hukum-hukum yang sudah berubah seiring dengan perkembangannya waktu. Di masa kontemporer sekarang ini, sosial masyarakat ekonomi Islam misalnya, mereka tidak lagi menerapkan sebagian sistem hukum muamalah. Sistem muamalah itu sekarang sudah tidak terlalu dipikirkan oleh sebagian masyarakat, terutamanya masyarakat mukmin sendiri, yang sebagai hasil pemikiran fatwa ulama klasik yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Sosial masyarakat ekonomi telah melakukan terobosan-terobosan yang sangat memerlukan fatwa dan ketetapan hukum dari para ulama. Terobosan-terobosan atau ide-ide baru ini melahirkan kompilasi hukum ekonomi Islam dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia dalam berbagai jenis transaksi ekonomi Islam. Baiklah, mungkin sekian pembahasan dari saya tentang ayat-ayat tentang hukum-hukum sosial dan kebijakannya dalam stabilitas kehidupan masyarakat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata atau masih banyak terjadinya kekurangan. Saya memohon ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada seluruh penonton yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.